Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari program studi agribisnis dari kelas A024. NPM saya yaitu 210240100037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanian organik. Sebelum saya menjelaskan mengenai lebih lanjut pertanian organik, saya akan menjelaskan mengenai pertanian itu sendiri. Dan pertanian merupakan sebuah kegiatan yang mana dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam atau hayati demi menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk mengelola lingkungan hidup. Kemudian pengertian dari pertanian modern itu sendiri yaitu sebuah sistem atau praktek pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses sehingga sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Pertanian modern juga melibatkan penggunaan berbagai mesin, rekayasa genetik, sistem informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu mengenai pengertian pertanian organik itu sendiri. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis seperti pupuk kimia, pestisida, zat pengatur tumbuh, dan aditif pakan. Pertanian secara organik lebih memfokuskan pemeliharaan secara sadar bahwa yang aman bagi lingkungan dan menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat yang ada. Jadi pertanian organik ini merupakan pertanian yang lebih sehat dan ramah terhadap lingkungan sekitar. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam pertanian organik. Dalam pertanian organik memiliki 4 prinsip yang sangat penting, yang mana prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut ini. Untuk yang pertama yaitu prinsip kesehatan, di mana prinsip kesehatan ini merupakan sebuah prinsip pertanian organik yang harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat pula, yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip ekologi. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus. Sebagaimana contohnya yaitu tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya peternakan, perikanan, dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan, dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antara manusia dan dalam hubungan dengan makhluk hidup yang lainnya. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak yang ada di dalamnya. Dan pihak-pihak tersebut yaitu antara lain adalah seperti petani, pekerja, peproses, penyalur, pedagang, dan para konsumen. Selanjutnya untuk prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat dari pertanian organik yaitu prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang
dan generasi mendatang, serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pertanian organik. Ciri-ciri pertanian organik terdapat beberapa ciri, yaitu diantaranya nomor 1, aspek alami dalam kondisi lingkungan sekitar merupakan sumber penunjang produksi yang paling utama. Jadi dalam pertanian organik ini sangat memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika lingkungan di sekitarnya baik, maka produksi yang dihasilkan akan baik, dan sebaliknya jika lingkungan di sekitarnya buruk, maka produk yang dihasilkan akan buruk juga. Kemudian untuk ciri yang kedua yaitu tidak menggunakan zat kimia dalam proses pembudidayaan tanaman pertanian. Jadi dalam pertanian organik ini tidak memerlukan zat kimia, melainkan pertanian organik ini membutuhkan yang namanya zat atau bahan-bahan alami dalam prosesnya, seperti pupuk kandang atau pupuk kompos. Kemudian untuk ciri yang ketiga yaitu sangat memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkesinambungan, di mana yang dimaksud yaitu pertanian organik ini memiliki kesinambungan antara aspek lingkungan, sosial, dan aspek ekonomi. Kemudian ciri yang keempat yaitu melindungi kesuburan tanah dengan memperhatikan kadar bahan organik. Jadi pertanian organik ini sangat melindungi yang namanya kesuburan tanah itu sendiri, agar tanah tersebut tidak tercemar dengan bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian untuk ciri yang terakhir atau ciri yang kelima yaitu mendaur ulang secara efektif bahan organik dari sisa tanaman dan limbah ternak. Pertanian organik ini memanfaatkan limbah-limbah organik untuk bahan-bahan pembuatan pupuk, yang mana pupuk tersebut digunakan untuk memupuk tanaman atau produk organik yang sedang ditanam. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan sistem pertanian organik. Dalam pertanian organik memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya yang pertama, menjaga kesuburan tanah. Pertanian organik ini sangat memperhatikan yang namanya kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, hasil pertanian tidak cepat busuk. Yang ketiga, biaya operasionalnya ringan. Mengapa kok biaya operasionalnya ringan? Karena pertanian organik ini tidak memerlukan bahan-bahan kimia, yang mana kita ketahui sendiri bahwa bahan-bahan kimia memiliki harga yang sangat mahal. Kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu peminat dari produk pertanian organik ini sangat tinggi. Kemudian yang kelima yaitu produk memiliki gizi yang sangat tinggi. Kita ketahui bahwa pertanian organik ini tidak menggunakan bahan kimia, sehingga produknya memiliki gizi yang tinggi, yang baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian untuk kelebihan sistem pertanian organik yang terakhir atau yang keenam yaitu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dari sistem pertanian organik. Selain keunggulan atau kelebihan, sistem pertanian organik juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya yang pertama, hasil pertanian organik lebih sedikit. Yang kedua, ketersediaan bahan organik terbatas. Yang ketiga, transportasi mahal karena bahan bersifat ruah. Kemudian untuk yang terakhir yaitu terbatasnya informasi tentang pertanian organik itu sendiri. Prospek pertanian organik. Dalam pertanian organik memiliki prospek yang sangat bagus karena ada beberapa alasan, yaitu harga produk yang lumayan tinggi, di mana harga yang tinggi di pasaran akan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petani di sektor pertanian organik. Kemudian yang kedua yaitu tidak membutuhkan lahan yang tidak begitu luas. Untuk menerapkan sistem pertanian organik, petani tidak membutuhkan lahan yang luas, terlebih dalam satu lahan yang bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari pertanian organik itu sendiri.
Pertanian organik memiliki beberapa tujuan, yaitu antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, menghindarkan seluruh bentuk cemaran akibat dari penerapan teknik pertanian. Yang kedua, meningkatkan usaha konservasi tanah dan air. Yang ketiga, mengurangi masalah erosi akibat pengolahan tanah yang intensif. Yang keempat, meningkatkan peluang pasar produk organik baik domestik maupun global. Yang kelima, yaitu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Yang keenam, membudidayakan tanaman secara alami. Yang ketujuh, meningkatkan siklus hidup biologi dalam ekosistem pertanian. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu memelihara kesuburan tanah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.